Dari yang dulu adu dengkul, sekarang nggak ada kursi mundur. Ini dia, kereta ekonomi ternyaman Jakarta-Jogja zaman now. Kereta api Progo New Generation. Let's go! Halo semua, selamat datang kembali di channel Theo Gunawan. Pada hari Jumat malam ini, saya sudah berada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada perjalanan malam kali ini, saya akan naik salah satu kereta rute Jakarta Jogja kelas ekonomi yang baru-baru ini mendapatkan upgrade besar-besaran dari yang sebelumnya kereta ekonomi adu dengkul 106 tempat duduk, sekarang menjadi kereta kelas ekonomi stainless steel New Generation 2024. Apalagi kalau bukan kereta api Progo. Kereta api Progo mendapatkan upgrade rangkaian menjadi stainless steel New Generation 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024. Dan saya sendiri baru kesampaian ya mencoba Progo New Generation pada hari ini. Tentu saja ya, saya excited banget naik kereta api Progo dengan rangkaian terbarunya ini. Berikut adalah review saya mengenai kereta api Progo Ekonomi Stainless Steel New Generation 2024. Tonton videonya, no skip-skip, let's go! Seperti inilah suasana di dalam stasiun Jakarta Pasar Senen. Umumnya stasiun Jakarta Pasar Senen ini melayani kereta-kereta kelas ekonomi ya di kota Jakarta ini. Namun, saat ini, stasiun Jakarta Pasar Senen sedang mendapatkan upgrade besar-besaran. Ini dapat terdengar suara-suara pembangunan ya. Di area keberangkatan ini aja sudah terdapat pintu yang dapat ditutup secara otomatis ya. Dan ruangannya sudah tertutup dan sudah menggunakan fasilitas AC. Jadi menunggu di area sini saja sudah nggak kepanasan ya teman-teman. Ini sudah merupakan salah satu upgrade dari stasiun Jakarta Pasar Senen ini. Dan baru saja nih boarding untuk kereta api Progo dibuka. Dan untuk kereta api Progo nanti akan dipersiapkan di jalur 3. Maka dari itu akan masuk menggunakan gate nomor 2. Dan salah satu upgrade dari stasiun Jakarta Pasar Senen sendiri adalah fasilitas eskalator yang menghubungkan underpass dari luar menuju ke peron jalur 3 dan 4. Tentunya ini sangat membantu ya bagi teman-teman yang membawa barang bawaan yang lumayan banyak. Selain itu juga terowongannya sudah dibuka sedikit ya. Jadi nuansanya lebih terang dan tentunya jauh lebih cakep daripada sebelumnya. Langsung saja kita naik eskalator menuju jalur 3 dan 4 stasiun Jakarta Pasar Senen. Di sebelah juga terdapat adanya pembangunan untuk eskalator untuk menuju ke pintu keluar. Dan kereta api Progo sudah tersedia di jalur 3 stasiun Pasar Senen. Selain itu, di stasiun Jakarta Pasar Senen ini salah satu upgrade-nya adalah sudah tersedianya face recognition boarding. Boarding sat-sat tinggal masuk ke dalam stasiun. Oke, hanya dalam beberapa detik sudah langsung boarding ya menggunakan facial recognition system. Ini dia rangkaian kereta api Progo yang akan mengantarkan saya dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan, Jogja. Dalam satu rangkaiannya kereta api Progo membawa 8 kereta kelas ekonomi New Generation terbaru, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Untuk livery kereta ekonominya sendiri memiliki corak warna biru muda. Ada tulisannya nih ya, KAI Ekonomi. Tentunya ini salah satu upgrade terbesar ya untuk kereta Jakarta Jogja yang satu ini. Nah, pada perjalanan kali ini saya akan berada di Ekonomi 8 alias kereta paling belakang pada rangkaian kereta api Progo malam hari ini. Untuk nomor sananya sendiri saya mendapatkan di K3-02460YK. Ini artinya kereta kelas ekonomi tanpa penggerak buatan tahun 2024 dengan nomor urut 60.
kepemilikan Depo Induk Yogyakarta. Untuk ekonomi New Generation sendiri sudah tidak ada kait untuk pelang nama keretanya ya, karena semuanya sudah menggunakan display digital yang berada di atas seperti ini. Nah, untuk trademark dari rangkaian kereta api ekonomi stainless steel New Generation ini adalah trademark F, yang artinya kereta ini dapat bergerak dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Namun, untuk pergantian rangkaian kali ini, per tanggal 15 Oktober 2024 ini, untuk jadwalnya ini tidak berubah ya. Jadi, untuk kecepatan maksimal operasional dari kereta api Progo, meskipun sudah menggunakan rangkaian stainless steel New Generation, adalah 90 km per jam saja. Selain itu, sebagai kereta paling belakang, juga terdapat lampu semboyan 21 yang menandakan kereta paling belakang dalam satu rangkaian tersebut. Menurut saya untuk lampu semboyan 21 malamnya ini cakep banget ya dengan warna hijau. Langsung saja kita masuk ke dalam keretanya. Saatnya masuk ke dalam rangkaian kereta. Nah, untuk di kereta api Progo Ekonomi New Generation ini, dari luar sudah terdapat perbedaan mencolok, yakni terdapat adanya pintu otomatis ya dari luar untuk masuk ke dalam kereta, yang dapat dibuka dan ditutup menggunakan tombol. Langsung saja kita masuk ke dalam, dan inilah dia interior dari kereta api Progo Ekonomi Stainless Steel New Generation 2024. Untuk kereta ekonominya sendiri menggunakan konfigurasi kursi 22 dengan captain seat di mana semua kursinya menghadap searah laju kereta dengan total kapasitas kursi 72 tempat duduk. Mumpung keretanya masih belum berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen, langsung saja kita review fasilitas apa saja sih yang terdapat di kereta api Progo Ekonomi New Generation terbaru. Untuk kursinya sendiri memiliki corak warna biru tua atau navy blue dengan atasan warna krem. Untuk legroomnya ya standar ya untuk kereta ekonomi New Generation. Dan untuk bentukan kursinya ini menurut saya agak-agak mirip-mirip dengan kursi kelas eksekutif generasi pertama yang lumayan tebal. Tentunya kursinya dapat di-recline dengan menggunakan tuas seperti ini dengan tuasnya ditarik, dan juga bisa diputar menggunakan tuas injak yang berada di bawah. Masing-masing kursi juga mendapatkan ada kantong di belakangnya. Juga terdapat stop kontak listrik, ada armrest, dan ada semacam area untuk menaruh tempat makan atau tempat minum gitu. Dan sudah tidak ada semacam meja kecil lagi ya di atas stop kontaknya. Selain itu juga terdapat tirai model tarik seperti SS generasi pertama. Ada kapstok atau gantungan. Dan di setiap kereta juga terdapat ada CCTV, TV, PIDS, dan pengharum ruangan. Selain itu, di masing-masing kursi juga terdapat semacam earphone jack dan USB charging. Untuk USB chargingnya hanya terdapat satu buah aja ya teman-teman. Bedanya dengan Executive New Generation, untuk ekonomi New Generation ini adalah kalau di Executive New Generation ini jumlah chargingnya terdapat 2, dan untuk di ekonomi New Generation tidak terdapat footrest, dan memang legroomnya yang lebih sempit jika dibandingkan dengan Executive New Generation. Seperti inilah perbandingan dari kursi kereta ekonomi New Generation dalam posisi tegak ataupun dalam posisi full rebahan. Ya, untuk rebahannya dapat dibilang oke ya untuk kereta kelas ekonomi terbaru ini. Nah, untuk memutar kursi kereta kelas ekonomi New Generation terbaru ini, cara-caranya mirip seperti kelas eksekutif ya. Jadi di bawah kursi terdapat sebuah tuas injak modelnya, dan untuk kursinya dapat diputar ya setelah tuasnya diinjak tersebut. Nah, untuk memutar kursinya, ini untuk kursi di depannya terutama, ataupun mungkin di belakangnya juga, harus dalam posisi tegak biar kursinya dapat diputar. Namun, saya sendiri sangat tidak menyarankan teman-teman duduk dalam posisi berhadapan seperti ini ya. Hal ini dikarenakan untuk legroomnya akan menjadi sangat sempit untuk 2 orang. Nah, saya duduk aja nih sudah seperti ini. Anggap aja ada orang di depan.
tentunya akan adu dengkul. Jadi sangat tidak disarankan untuk duduk berhadapan di kereta ekonomi New Generation. Maka dari itu, duduknya dengan searah laju kereta semua ya teman-teman. Nah, di kereta api ekonomi New Generation stainless steel terbaru ini, untuk jumlah bilah kacanya juga terdapat 13, sama seperti yang terdapat pada kereta kelas eksekutif. Nah, dikarenakan ada 13 jumlah kaca dan untuk kursinya ada 18. Kalau misalnya di eksekutif kan satu kaca untuk satu baris kursi ya. Nah, kalau di ekonomi New Generation ada kemungkinan adanya kursi yang mendapatkan jendela hanya setengah saja ya teman-teman. Nah, untuk kursi di ekonomi New Generation yang mendapatkan kursi jendela full ataupun jendela setengah itu bergantung dengan posisi nomor 1 ataupun 18 yang ada di depan. Nah, untuk saat ini kereta api Plogo untuk ke arah Lempuyangan nomor 1-nya ada di depan. Dan untuk ke arah Pasar Senen nomor 1-nya berada di belakang dan nomor 18 di depan. Tentunya bisa berpengaruh ya. Namun kalau untuk kursi yang kira-kira baik arah Lempuyangan ataupun arah Pasar Senen dapat kursi maju, karena mungkin ini posisi kursinya suatu saat bisa berubah ya. Dapat teman-teman cek untuk nomor kursinya yang berada tepat di tengah-tengah bilah kacanya. Seperti ini. Seperti kursi nomor 8 yang baik arah depan ataupun arah belakang nantinya akan selalu mendapatkan jendela penuh. Untuk di ekonomi New Generation, dari 18 row kursi hanya terdapat 2 row kursi yang memiliki sifat seperti ini, yakni row 8 dan row 12. Nah, di ekonomi stainless steel New Generation juga terdapat PIDS yang berlokasi di atas pintu. Untuk PIDS-nya cukup standar ya di kereta eksekutif ataupun ekonomi New Generation terbaru. Terdapat posisi saat ini, stasiun berikutnya, dan estimasi kedatangan di beberapa stasiun ke depan. Juga terdapat speedometer, pengukur suhu, dan posisi kereta saat ini. Saat ini saya berada di ekonomi 8. Juga ada posisi ABCD dan tanda dilarang merokok. Dan khusus untuk PIDS yang berada di dekat toilet, juga terdapat lampu indikator untuk toilet tersebut dipakai atau sedang kosong. Nah, di kereta api ekonomi stainless steel New Generation terbaru, termasuk di kereta api Plogo, untuk pintunya sudah menggunakan full pintu otomatis. Baik dari pintu bordes menuju kabin, pintu bordes menuju keluar. Khusus pintu bordes menuju keluar ini dapat dikendalikan secara terpusat di kereta makan ya. Jadi selama kereta berjalan nantinya akan selalu terkunci. Selain itu juga terdapat pintu yang antar kereta ya. Dan untuk sambungannya sendiri sudah menggunakan sambungan corrugated bellow alias sambungan akordeon yang diharapkan tentunya dapat meredam suara yang masuk ke dalam kabin kereta ekonomi New Generation. Nah, untuk toilet di kereta api Plogo Ekonomi New Generation terbaru, terdapat 2 buah. Ada 1 toilet wanita dan 1 toilet pria. Dua-duanya terdapat di satu bordes yang sama. Tepatnya di dekat kursi nomor 18. Langsung saja kita masuk dan review toiletnya. Nah, untuk toilet kereta api Plogo ini dapat terbilang luas ya untuk kelas ekonomi dan dilengkapi dengan kloset duduk, beserta flashnya juga, ada semprotan, serta ada wastafel, tempat sampah, ada cermin, pegangan, sabun cuci tangan juga, dan ada pengharum ruangan. Dan fitur yang baru tersedia di kereta eksekutif ataupun ekonomi New Generation adalah foot washer. Foot washer ini dapat teman-teman gunakan untuk mencuci kaki ataupun untuk wudhu bagi yang ingin menjalankan ibadah. Overall untuk di kereta eksekutif ataupun ekonomi New Generation di kereta api Plogo ini, toiletnya ukurannya sama dan kelengkapannya juga sama. Tentunya bersih dan cukup luas. Mantap ya, ini untuk kereta New Generation stainless steel terbaru. Nah, selain itu, untuk di toilet wanitanya juga terdapat ada baby care desk. Jadi mungkin ibu yang sedang membawa balita ataupun bayi yang ingin mengganti popoknya juga bisa menggunakan baby care desk
yang tersedia di toilet wanita, kereta ekonomi, ataupun juga ada di eksekutif ya. Stainless steel new generation terbaru. Nah, ini kita lihat adalah eksterior dari kereta makan restorasi stainless steel new generation. Untuk livery dari kereta makannya sendiri menggunakan livery garis warna magenta ya, mengikuti kereta kelas eksekutifnya. Agak berbeda ya dengan stainless steel generasi pertama. Kalau generasi pertama untuk kereta makan dan pembangkitnya menggunakan livery ala kereta ekonomi, namun di stainless steel new generation untuk kereta makan dan pembangkit menggunakan livery mengikuti kereta eksekutifnya. Langsung saja kita review kereta makan restorasi stainless steel new generation di kereta api Progo. Menurut saya ini keren banget ya, udah mewah banget, apalagi juga dengan pintu otomatis dan juga tersedia musola bagi teman-teman yang ingin menjalankan ibadah. Di restorasi ini teman-teman dapat membeli makanan dan minuman yang dijual di dalam kereta api Progo. Dan untuk pembayarannya adalah menggunakan cash ataupun kris. Kereta api Progo dijadwalkan berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 22:55 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan menempuh waktu 8 jam 10 menit dan akan tiba di stasiun Lembuyangan pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat di keesokan harinya. Nah, untuk pemberhentian dari kereta api Progo sendiri adalah stasiun Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Rujakan, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Lembuyangan. Waktu sekarang menunjukkan pukul 22:35 waktu Indonesia Barat, dan saya sekarang berada di depan rangkaian kereta api Progo. Dan sampai saat ini untuk lokomotif dari kereta api Progo belum terpasang ya dengan rangkaiannya. Kita tunggu apa sih lokomotif yang akan menarik kereta api Progo dari Jakarta menuju Jogja pada perjalanan malam hari ini. Oke, ini dari arah selatan, persiapan masuk lokomotif dinas yang akan menarik kereta api Progo pada perjalanan saya malam hari ini. Ternyata untuk lokomotif dinas kereta api Progo kali ini memiliki livery yang spesial. Lokomotif livery vintage PJK. Sesaat lagi lokomotif vintage-nya ini CC201 akan disambungkan dengan rangkaian kereta api Progo New Generation. Dan untuk lokomotif dinas kereta api Progo kali ini adalah CC201 8331 atau CC20169 Depo Induk Semarang Poncol, vintage generasi pertama. Dan pada perjalanan malam hari ini saya tidak sendirian. Saya pada kali ini ditemani oleh Mas Excel. Yo, juga naik kereta api Progo ya, New Generation. Dari Jakarta menuju full tip juga nih tentunya. Jangan lupa subscribe channelnya di Chester Production. Untuk channelnya saya akan tampilkan di bawah ya. Jalur 4 dari arah selatan masuk kereta api Airlangga, kereta ekonomi subsidi dari Surabaya Pasar Turi menuju
Jakarta Pasar Senen. Waktu sekarang menunjukkan pukul 22:49 waktu Indonesia Barat. Dan dalam waktu 6 menit dari sekarang, pada pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo akan segera diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju tujuan akhirnya, yaitu stasiun Lempuyangan. Tepat waktu pada pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo Economy Stainless Steel New Generation diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan. Semoga perjalanan hari ini lancar dan aman tanpa hambatan sekalipun. Enjoy the trip. Tidak lama setelah berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen, pemberhentian pertama dari kereta api Progo adalah stasiun besar Jatinegara. Awalnya kereta api ke arah timur tuh nggak berhenti di stasiun Jatinegara ya kebanyakan. Namun, selama pembangunan fasilitas eskalator di stasiun Jakarta Pasar Senen, beberapa kereta api keberangkatan stasiun Pasar Senen yang dari jalur 3 ataupun 4 diberhentikan di stasiun Jatinegara untuk naik penumpang. Salah satunya adalah kereta api Progo ini. Menurut jadwalnya, kereta api Progo berhenti di stasiun Jatinegara nggak lama-lama ya, hanya 2 menit saja. Kereta api Progo tiba di stasiun Jatinegara pada pukul 23:05 waktu Indonesia Barat. Tepat waktu pada pukul 23:09 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo melanjutkan perjalanannya dari stasiun Jatinegara. Di jam 11-an malam ini, stasiun Jatinegara sudah terlihat sepi ya dengan penumpang. Apalagi sudah benar-benar gelap dan sudah hampir nggak ada KRL lagi untuk malam hari ini. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Progo adalah stasiun Bekasi. Ya, bagi teman-teman yang memiliki domisili di Bekasi juga bisa naik kereta api Progo ini dari stasiun Bekasi ya teman-teman. Menurut jadwalnya, kereta api Progo hanya berhenti selama 2 menit di stasiun Bekasi pada pukul 23:26 waktu Indonesia Barat menuju 23:28 waktu Indonesia Barat. Kereta api Progo tiba di stasiun Bekasi awal 1 menit pada pukul 23:25. Setelah stasiun Bekasi, nantinya kereta api Progo akan langsung menuju ke stasiun Cirebon Grojagan dan selanjutnya stasiun Purwokerto. Jadi beberapa stasiun seperti Haurgelis, Jatibarang, dan Bumi Ayu untuk kereta api Progo arah Lempuyangan ini melintas langsung semuanya. Oke, kereta api Progo Stainless Steel New Generation baru saja diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Dan saya baru saja kembali ke ekonomi 8 di mana saya duduk. Dan untuk mode malam dari kereta Progo New Generation ini sudah dinyalakan. Kalau menurut saya sendiri untuk night mode-nya masih dibilang lumayan terang ya. Meskipun ya agak remang-remang sedikit. Ini merupakan salah satu perbedaan yang cukup signifikan kalau misalnya kita bandingkan Executive Stainless Steel New Generation dengan Economy Stainless Steel New Generation, di mana night mode di kereta Executive Stainless Steel New Generation itu benar-benar gelap ya. Bagian atasnya itu benar-benar dimatikan dan lampu night mode-nya berada di bawah, lampu di sebelah samping, dan ada lampu juga di lorongnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kereta api Progo. Nah, kereta api Progo sendiri mengambil nama dari Kali Progo ya, yang lokasinya di dekat Yogyakarta. Dan selama beberapa tahun terakhir itu, kereta api Progo dikenal sebagai kereta api ekonomi non-subsidi Jakarta-Jogja, relasi Pasar Senen Lempuyangan, yang sarananya masih saat itu menggunakan ekonomi satu tempat duduk dengan AC split yang tentunya adu dengkul. Dan untuk harga tiket dari kereta api Progo kelas ekonomi di saat itu adalah sekitar 200 ribuan, di mana kereta api Bengawan dengan fasilitas yang sama yakni kereta ekonomi tegak dan adu dengkul itu kereta subsidi sehingga harganya hanya Rp74.000. Maka dari itu kereta api Progo seringkali menjadi pilihan terakhir ya untuk
kereta kelas ekonomi Jakarta-Jogja, apalagi yang keberangkatan malam. Namun, mulai tanggal 15 Oktober 2024, kereta api Logo yang awalnya menggunakan kereta 106 tempat duduk tersebut diganti sarananya, dan ini mendapatkan upgrade yang nggak nanggung-nanggung ya, dari kasta terendah menjadi kasta tertinggi, dan saat ini menggunakan ekonomi stainless steel new generation terbaru buatan PT Indra pada tahun 2024. Dari segi jadwal, untuk kereta api Progo dari Jakarta menuju Jogja berangkat malam hari pada pukul 22.55 dari stasiun Pasar Senen. Ini menurut saya jadwalnya cocok banget untuk kaum PJKA yang pulang kira-kira sore hari kerja kantoran, mungkin dari Jakarta, dan mungkin yang domisili Jakarta bisa ke rumah terlebih dahulu untuk mandi ataupun beres sebelum menuju ke stasiun Pasar Senen, Jatinegara ataupun Bekasi untuk naik kereta api Progo menuju Jogja Lempuyangan. Selain itu, jadwal ketibaan kereta api Progo juga sangat enak, tepatnya pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat, yakni sudah sunrise terlebih dahulu dan sudah terang ya sampai Jogjanya. Kira-kira dalam perjalanan kali ini kita dapat menikmati sunrise di sekitar Gombong menuju ke Kebumen. Untuk harga tiket kereta api Progo saat ini, di bulan Oktober hingga November 2024, dipatok di harga Rp270.000 untuk weekdays dan Rp300.000 untuk weekends full trip Jakarta-Jogja. Sementara pada high season Nataru 2024-2025 kali ini, tarif kereta api Progo dipatok di harga Rp310 hingga Rp330.000. Nah, untuk harga dan ketersediaan kereta api Progo New Generation yang paling update dapat teman-teman periksa menggunakan aplikasi akses Bank KAI ataupun website kai.id ataupun online travel agent yang bekerja sama dengan PT KAI. Meskipun untuk harga tiketnya kereta api Progo ini mengalami kenaikan seiring dengan upgrade sarana menjadi New Generation, tapi dapat terlihat ya, untuk tiket kereta api Progo khususnya untuk Jakarta menuju Jogja sudah mulai cepat habis. Saya sempat iseng-iseng cek di akses by KAI pada waktu itu tanggal 5 November kemarin untuk keberangkatan Jumat minggu depan tanggal 15 November 2024, dan ternyata untuk tiket kereta api Progo di tanggal tersebut sudah habis. Jadi saya rasa masyarakat sudah mulai mengenal mengenai kereta api Progo New Generation dan tentunya sudah mulai beralih menggunakan kereta api Progo New Generation ya teman-teman. Nah, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 23:47 waktu Indonesia Barat, saya pun harus beristirahat untuk malam hari ini. Selamat tidur! Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat datang di kota Purwokerto. Pada pukul 4:09 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo telah tiba di stasiun besar Purwokerto. Awal 4 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 4:13. Ini baru saja ada kereta api angkutan barang parcel yang berangkat dari stasiun Purwokerto tujuan Jakarta. Ini dia stasiun Purwokerto. Kereta api Progo dijadwalkan berhenti selama 10 menit di stasiun Purwokerto ini dari 4:13 dan diberangkatkan pada pukul 4:23 waktu Indonesia Barat. Di sebelah sini adalah rangkaian kereta api Progo. Dan di sebelah sana di jalur stapling terdapat rangkaian kereta api Logawa. Kereta api Progo dan kereta api Logawa sama-sama menggunakan rangkaian kelas ekonomi stainless steel new generation terbaru. Tepat waktu pada pukul 4:23 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo diberangkatkan kembali
melanjutkan perjalanan dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Lempuyangan. Sisa waktu perjalanan adalah 2 jam 42 menit. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kroya. Nah, di antara stasiun Purwokerto dan stasiun Kroya ini akan terdapat terowongan Notok, terowongan Kebasen, dan jembatan Sungai Serayu. Pemberhentian selanjutnya stasiun Kroya. Stasiun Kroya sendiri merupakan stasiun percabangan. Oh itu seperti itu ya, ada lori ya yang terparkir di jalur sebelah sana. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan antara rel dari Bandung dan Tasikmalaya dan rel dari Cirebon dan Purwokerto. Tiba di stasiun besar Kroya pada pukul 4:47 menit dan dijadwalkan berhenti nggak lama ya, cuma sekitar 2 menit saja. Baru saja nih tiba di stasiun Kroya, dan berikut ini impression tengah perjalanan saya naik kereta api Progo Stainless Steel New Generation. Untuk suhu di kabin dapat dibilang sangat dingin, udah bener-bener kayak kulkas, dan untuk kursinya dapat dibilang lumayan nyaman ya, meskipun untuk night mode-nya masih terbilang ya agak-agak lumayan terang. Untuk tidur saya bisa setengah-setengah tidur dari Jakarta menuju Cirebon dan bisa benar-benar tidur dari Cirebon menuju ke Purwokerto. Kereta api Progo baru saja diberangkatkan dari stasiun Kroya pada pukul 4:49 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya sudah berada di restorasi untuk membeli makanan dan minuman yang hangat-hangat. Apalagi di ekonomi 8 tadi itu benar-benar dingin banget ya. Pada kesempatan kali ini saya membeli salah satu mie cup dengan rasa tori miso. Ini kayak ramen kuah miso rasa ayam, seharga Rp15.000. Dan selain itu, untuk minumnya saya juga memesan wedang teh jahe geprek. Wedang teh jahe geprek ini juga seharga Rp15.000 dan disajikan dengan gula batu. Selamat makan. Pemberhentian selanjutnya setelah stasiun Kroya adalah stasiun Gombong. Tadi sebelum stasiun Gombong kita sempat melewati satu buah terowongan yang bernama terowongan Ijo. Kereta api Progo tiba di stasiun Gombong pada pukul 5:12 menit. Ini awal 2 menit dari jadwal ya. Stasiun Gombong ini merupakan stasiun yang cukup unik karena stasiun Gombong merupakan salah satu dari beberapa stasiun
yang langsung dikendalikan secara terpusat ya di daerah operasi 5 Purwokerto ini. Jadi nanti pemberangkatan keretanya dari stasiun Gombong ini tidak menggunakan semboyan 40. Jadi nanti ketika kondektor sudah melihat semboyan 5 dan sudah waktunya berangkat, nanti akan langsung membunyikan semboyan 41 dan dibalas dengan semboyan 35. Dan kereta api Plogo nantinya bisa langsung diberangkatkan dari stasiun Gombong. Nah, langsung saja ya kondektornya membunyikan semboyan 41 dan dibalas semboyan 35, kereta api Plogo diberangkatkan dari stasiun Gombong. Waktu sekarang menunjukkan sekitar pukul 5 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk langitnya sudah mulai terang ya. Kita nikmati sunrise dari dalam kereta api Plogo. Stasiun pemberhentian selanjutnya, Kebumen. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Plogo New Generation adalah stasiun Kebumen. Ya, kalau menurut jadwalnya sendiri kereta api Plogo hanya berhenti selama 2 menit ya, dari 5.33 hingga 5.35 waktu Indonesia Barat. Dan tiba di stasiun Kebumen pada 5:34 menit. Jadi ini agak lambat 1 menit. Dan sudah disambut dengan di tepinya Sungai Serayu. Lagu di tepinya Sungai Serayu sendiri merupakan nada kedatangan yang cukup khas ya untuk stasiun-stasiun besar di daerah operasi 5 Purwokerto. Selamat datang di stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo sendiri merupakan stasiun paling ujung timur di daerah operasi 5 Purwokerto. Dan ini juga menandakan perjalanan menuju Jogja sudah nggak lama lagi ya teman-teman. Oh ya, ini di stasiun Kutoarjo saat ini sedang ada proyek untuk pembangunan peron tinggi. Tiba di stasiun Kutoarjo pada pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, kelambatan 1 menit dari jadwal. Menurut jadwalnya, kereta api Plogo tiba di Kutoarjo pada pukul 5:59 menit dan berangkat kembali pada pukul 6:02. Nah, ini sepertinya ada beberapa penumpang yang turun di stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Tentunya karena kalau mau menuju ke Candi Borobudur salah satunya, itu bisa lebih dekat dari stasiun ini.
Dan selain itu, stasiun Kutoarjo itu yang paling dekat dengan daerah Purworejo. Sebenarnya setelah stasiun Kutoarjo juga ada pencabangan rel ke stasiun Purworejo. Namun, saat ini rel menuju ke stasiun Purworejo ini masih non-aktif ya teman-teman. Setelah stasiun Kutoarjo, pemberhentian selanjutnya, dan ini adalah pemberhentian terakhir sebelum kereta api Progo mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Ini adalah stasiun Wates. Stasiun Wates sendiri melayani beberapa kereta api jarak jauh dan juga ada kereta api bandara YIA reguler. Kereta api Progo telah tiba di stasiun Wates pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, awal 2 menit dari jadwal. Perjalanan Progo tiba di stasiun Wates. Kereta api Progo baru saja diberangkatkan dari stasiun Wates, dan dalam waktu sekitar setengah jam lagi, pada pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jogja Lempuyangan. Dan pada kali ini saya akan memberikan kesan-kesan serta kesimpulan saya naik kereta api Progo di kereta ekonomi New Generation terbaru 2024. Pertama-tama, selamat atas pengoperasian kereta api Progo Ekonomi Stainless Steel New Generation. Kereta api Progo merupakan salah satu kereta yang mendapatkan upgrade sarana yang nggak nanggung-nanggung. Dari yang awalnya ekonomi dengan 106 tempat duduk dan adu dengkul, dan sekarang sudah menjadi ekonomi Stainless Steel New Generation terbaru buatan PT Inka tahun 2024. Dari sarananya sendiri, untuk kereta api Progo sudah benar-benar menggunakan pintu yang serba otomatis, pertama kalinya ya di kereta ekonomi. Selain itu, untuk sistem informasi di dalam kereta api Progo New Generation sudah fully digital, menggunakan PIDS yang berada di dalam, juga di luar juga terdapat ada display, dan sepenuhnya sudah tidak memakai pelang nama lagi ya, full digital. Kursi dari ekonomi New Generation di kereta api Progo juga sudah fully maju alias searah laju kereta. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan dapat kursi mundur ketika naik kereta api Progo New Generation. Selama perjalanan, untuk kursinya sendiri dapat dibilang cukup nyaman ya, apalagi ini lumayan tebal, hampir mirip-mirip eksekutif stainless steel generasi pertama. Untuk legroomnya sendiri ya oke aja lah, bisa buat selonjoran ya. Dan dari suhu kabin sendiri dapat dibilang sangat dingin, apalagi ketika di malam hari tadi. Selain itu, menurut saya untuk di ekonomi New Generation terbaru ini, dari segi night mode-nya masih agak lumayan terang, meskipun dapat dibilang sudah mulai remang ya. Agak sedikit berbeda dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan eksekutif stainless steel New Generation, di mana mode malamnya itu udah benar-benar gelap.
Selain itu, menurut jadwal sekarang, kereta api Progo dari Jakarta Pasar Senen menuju Yogyakarta Lempuyangan memiliki jam keberangkatan dan jam kedatangan yang sangat baik untuk kaum PJKA Jakarta Jogja. Dari pekerja kantoran sendiri, seperti saya, dapat pulang terlebih dahulu untuk yang domisili Jakarta untuk beberes sebelum bagi ke stasiun Pasar Senen, Jatinegara atau Bekasi untuk naik kereta api Progo New Generation. Berangkat dari Pasar Senen pada pukul 22:55 waktu Indonesia Barat. Jam ketibaannya pun juga udah enak banget. Sampai di Jogja, pukul 7:05 sudah bisa langsung beraktivitas pagi harinya. Tentunya kereta api Progo New Generation menjadi pilihan yang sangat cocok bagi teman-teman kaum BCKA yang mungkin ingin liburan ke Jogja ataupun pulang kampungnya di Jogja dan baru bisa berangkat pada Jumat malam. Untuk kecepatan maksimal operasional dari kereta api Progo saat ini adalah hanya 90 km per jam saja, meskipun dari segi rangkaiannya sudah full support untuk maksimal 120 km per jam. Namun, tidak menutup kemungkinan kedepannya ketika ada pergantian jadwal, kereta api Progo juga dapat upgrade kecepatan ya. Mungkin bisa menjadi 100 km per jam atau bahkan 120 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Harga tiket untuk kereta api Progo Economy New Generation juga bisa dibilang sangat terjangkau. Untuk weekdays Rp270.000 dan weekends Rp300.000 untuk bulan Oktober dan November. Dapat dibilang relatif lebih murah ya jika dibandingkan dengan kereta serupa, yaitu kereta api Mataram dan kereta api Bogowonto. Jakarta Jogja, kalau Mataram sampai Solo, keberangkatan malam hari dari Jakarta dan ketibaan pagi hari di Jogja ataupun Solo. Namun, untuk kereta api Mataram dan Bogowonto sampai saat ini masih menggunakan sarana ekonomi premium. Maka, kesimpulan saya naik kereta api Progo Economy New Generation 2024 adalah saat ini kereta api Progo merupakan kereta ekonomi Jakarta Jogja yang paling recommended. Sudah harganya yang terjangkau, jamnya yang sangat cocok untuk kaum PJKA, dan sarananya yang sudah sangat terbaru dan ternyaman. Sebentar lagi kereta api Progo akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Yogyakarta Lempuyangan. Siapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat dulu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa.
pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Lempuyangan Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Selamat datang di Yogyakarta, Kota Pelajar. Kereta api Progo telah mengakhiri perjalanannya di Stasiun Besar Lempuyangan di Jogja. Terima kasih untuk semua kru kereta api Progo Economy New Generation yang telah mengantarkan saya dengan aman, nyaman, dan tentunya selamat dari Jakarta menuju Jogja dengan sarana terbarunya. Kereta api Progo telah tiba di Stasiun Jogja Lempuyangan pada pukul 7:07 waktu Indonesia Barat, lambat 2 menit dari jadwal. Kereta api Progo tiba di Stasiun Lempuyangan di jalur 3, dan di jalur 2 adalah kereta api Sri Tanjung. Keberangkatan awal dari Stasiun Lempuyangan, tujuan akhir Stasiun Surabaya Kota bersambung Banyuwangi, Ketapang. Rangkaian Progo baru saja mulai dilansir dari Stasiun Lempuyangan. Nantinya dari sebelah sana akan ditarik mundur ke Sepusiman Stasiun Lempuyangan, di mana rangkaian kereta api Progo New Generation akan dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu dan beristirahat sebentar, dan nanti siang akan kembali sebagai kereta api Progo tujuan Jakarta Pasar Senen yang akan diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan
pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Dan dengan tibanya saya di stasiun Lempuyangan, berakhirlah perjalanan saya Jakarta-Jogja menggunakan kereta api Togo New Generation 2024. Demikianlah video saya pada hari ini. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari stasiun Yogyakarta Lempuyangan izin pamit dahulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye-bye.